punya backingan konglomerat, modal triliunan. Tapi kenapa mereka sampai di titik sekarang? Karena sayangnya hukum ekonomi sama zaman itu nggak peduli sebesar apa nama kalian di masa lalu. Sekarang baru kita bahas siapa yang ngegrogotin KFC. Sebenarnya sebagai business owner, gampang sih buat kita bilang, ya kita kalah karena ada kompetitor lain yang jauh lebih agresif bakar duit. Tapi ini kalau menurut gue pribadi ya, sama beberapa analis bilang juga yang sama. Musuh mereka namanya corporate arrogance atau kesombongan korporat. Dan in a way kebutaan mereka dalam membaca pergeseran daya beli makroekonomi. Positioningnya tuh sebagai liga utama. Main di liga ini operasional itu mahal dan berdarah. Harus sewa lahan premium miliaran rupiah per tahun, bayar gaji ribuan karyawan dengan standar korporat, bayar tagihan listrik AC sentral nyala 24 jam, plus ngebebanin pajak PB1 ke customer. Masalahnya itu semua fine kalau semua customer masih ke KFC. Tiba-tiba muncullah jutaan pemain yang gue bilang liga tarkam. Kalian harusnya ngerasain nih. Ini di 2010 ke atas, ayam geprek lokal, fried chicken gerobakan kayak Sabana, Hisana, atau ayam crispy lokal pinggir jalan. Somehow tiba-tiba mereka ini lincah banget. Gerobaknya cuma nyewa lahan parkir minimarket, paling sejuta sebulan. Nggak butuh AC sentral, nggak ada pajak PB1. Dan berbandingan harga sama value-nya ya sebenarnya jauh sama KFC. Makanya di sini data makroekonomi ini mulai bermain. Gue nggak capek ngomong selama berapa puluh tahun terakhir, 10-20 lah. Kelas menengah Indonesia itu tuh lagi nyungsep terus, turun terus. Tabungan rakyat, kegerus inflasi, PHK di mana-mana, dan naiknya biaya hidup bikin kelas menengah tuh turun kasta. Nah, di ilmu ekonomi fenomena ini disebut dengan trading down. Customer tuh mulai cari alternatif produk yang mereka udah happy sehari-hari ya, aka KFC, ke yang lebih murah untuk bertahan hidup. Jadi di situasi manapun, kalau kondisi ekonominya mencekek, loyalty terhadap brand itu kalah telak sama realitas isi dompet. Customer tuh nggak peduli lagi sama status simbol duduk di restoran yang ber-AC. Mereka mendingan keluarin 15.000 di warung ayam lokal daripada beli paket hemat 45.000 di KFC. Dan misprediksi itu tiba-tiba digrokotin dan dibantai sama jutaan bisnis kecil yang jauh lebih efisien. Jadi makanya dengan kondisi utang yang nyekek dan working capital yang minus triliunan dan cabang yang terus berguguran, pertanyaan sekarang, apakah ini akhir dari riwayat KFC di Indonesia?